sebutin klub harus main di kotanya kan? Di stadionnya. Di stadionnya. Oh, Stadion. tadi didaftarkan. Ya. Kalau PSM berarti masih boleh main ke area-area apa harus Ya, kan Makassar? ada kan dalam domisilinya itu ada proses administrasi secara legal didaftarkan, ada domisili, ada kaitan juga dengan lapor dengan aspos setempat, maka itu menjadi dasar kita untuk memainkan stadion sesuai dengan jadwal profesi. Itu aja. Kalau Biak misalnya musim depan masih di Liga 1 misalkan, berarti dia harus pulang ke Biak atau bagaimana kan? Ya, dia harus pulang. Kalaupun tidak bisa, pasti kan ada sanksi. Memulai kompetisi dengan poin minus. Potensi ya, saya lagi sama ya kalau soal ini kan potensi poin. Karena kan bicara regulasi sudah menyampaikan seperti itu, maka kalau sudah memenuhi yang A, ya ada potensi pengurangan. Berarti untuk terakhir Persija itu berarti masuknya force mayor ya Pak? Yang mana? Yang kan Indonesia Marinda ya. Sebenarnya kemarin ya, karena kalau nggak force major ataupun situasi memang tak terhindarkan kan tidak mungkin juga sisa 4 hari kita baru pindah. Jadi itu juga salah satu yang juga fakta di lapangan yang kita hadapi. Masih soal Super League nih, 2 pekan penentu. Pertanyaan pertama untuk wasit-wasit terpilih bagaimana, terus kemudian pertanyaan yang kedua mengenai nanti di laga pekan terakhir misal menang karena kan itu pasti pertandingan bareng. Piala ditaruh mana Mas? Mungkin bisa jelaskan. Oke. Yang pertama wasit ya, saya pikir ini ya, untuk bantuan juga teman-teman media, saya berulang-kali menyampaikan dalam kompetisi ini setiap pihak ada fungsinya, ada tanggung jawabnya. I-League itu bukan berarti buang badan kalau mengatakan kita nggak tahu soal penugasan wasit, karena memang otoritasnya, kompetensinya itu ada di komite wasit. Kita memang bekerja sama dengan PSSI dalam hal penugasan, travel arrangement, soal fee-nya wasit, soal bagaimana kita juga mendukung kontribusi soal VR. Tapi soal penugasan memang kita sama sekali hanya menerima surat penugasan yang dikeluarkan oleh komite wasit PSSI. Dari dulu sampai sekarang pun sama. Jadi I-League sama sekali tidak punya hak untuk melakukan penugasan atas wasit. Kalau aspirasi normal, itu juga tentu kan melakukan pertemuan secara rutin dengan PSSI, dengan komite wasit, ada serangkaian evaluasi, fakta di lapangan, sifatnya diskusi. Ini pertandingan ini sifatnya laganya high risk atau punya nilai historical dan lain-lain, itu menjadi salah satu saja bagian dari yang mungkin menjadi konsideran. Tapi tentu kita tidak punya kompetensi dan juga otoritas untuk menentukan siapa tugas di mana. Membantu ya, seperti misalnya proses wasit asing dan lain-lain, ya kita memang kolaborasi. Nah, yang kedua, pertanyaan dengan 2 pekan terakhir, saya pikir inilah menariknya kompetisi musim ini di BRI Super League 2026, kompetitif sekali dari 3, sekarang ya, kita lihat 2 bahkan betul-betul belum bisa kita prediksi. Pastikan kita sudah merilis jadwal di pekan 34, ada 7 pertandingan bersamaan di tanggal 23 dan ada 2 pertandingan lebih awal, karena memang secara teknis itu kan memang tidak lagi menentukan baik itu di juara ataupun juga di posisi relegasi. Seperti apa kondisinya ya tentu menjadi sebuah konsekuensi buat kita. Di mana pialanya ya kita akan siap di 2 tempat kalau sampai week 33 masih belum ketahuan. Dan memang ini juga bukan hal yang baru ya, saya pikir juga kan tahun 2018 pernah terjadi sampai terakhir LIB waktu itu juga ada tim di Makassar, ada tim di Jakarta. Jadi Premier League juga sama. Jadi saya pikir inilah memang sisi lain menariknya sebuah kompetisi yang kompetitif. Hah? Ya kalau itu detail itu saya pikir itu biar menjadi rekaan dari teman-teman wartawan saja yang mana, tapi intinya pasti ada equality. Diartikan saja. Kalau desain trofinya baru bener apa masih yang lalu? Sementara masih sama ya, kita belum ada ini yang betul. Kalau ada yang baru dan lain-lain kita akan rilis dari awal. Kalaupun misalkan tiba-tiba berubah, ya itu bagian dari kejutan. Nah, kalau sama ya itu status gue seperti itu. Untuk hadiahnya Pak Sip? Hadiahnya total juara. Gini, kan teman-teman kan cermati juga ya, dalam beberapa musim terakhir kita itu di Super League terutama. Kalau Championship memang atau Liga 2 kan memang kita declare. Tapi kalau Super League kan sistemnya kita agak berbeda, bahwa setiap klub punya kontribusi setiap bulan yang kita berikan
Nah, tetapi itu adalah fixed contribution. Berikutnya ada yang namanya variable contribution. Variable contribution ini sifatnya adalah sesuai dengan perhitungan tiga aspek waktu itu, aspek sporting merit. Nah itu peringkat 1, 2, 3 sampai ke 15 itu angkanya berbeda secara menurut. Bahkan 3 tim terakhir malah nggak dapat sama sekali. Karena sebagai aspek bahwa kuota apa kontribusi variabel yang kita berikan berdasarkan aspek sporting. Ya kata lainnya itu seperti hadiah lah. Tapi kan kita berarti tidak bukan prize money seperti di championship. Lalu ada juga perhitungan berdasarkan EP rating and share, yang itu perhitungannya dilihat dari musim seberapa besar nilainya, dan itu pasti 1 sampai ke 18 itu berbeda angkanya. Nah, sebetulnya itu adalah bentuk yang diterima oleh klub. Jadi ya ketika tahun lalu Persib Bandung juara, selain terima fixed contribution, mereka juga terima variabel contribution yang berdasarkan peringkat. Borneo terima berapa, Persija berapa, itu ada hitung-hitungannya. Dan itu saya pikir juga hal yang kita teruskan bentuknya. Jadi memang tidak prize money eksak angka, tapi memang sama seperti yang terjadi di Premier League, sama seperti yang terjadi di liga-liga lain. Super League kan masih dua yang pastikan kompetisi di Asia ya, ACL sama JGL. Kira-kira untuk yang perwakilan di Asian Club Championship itu tetap peringkat 1 atau 3 atau gimana di? Ya, gini, kan tadi kalau di AFC Competition, saya sekaligus mungkin menyambung ya teman-teman wartawan yang nanya saya juga kemarin, apakah ada perubahan? Teman-teman sudah tahu sendiri, ternyata meskipun ada perubahan sistem di ACLE, tapi status kita di musim depan nggak berubah ya, masih di playoff-nya ACL 2 dan juga AFC Challenge. Itu yang AFC. Yang ASEAN, kalau berkaca kepada regulasi, entry regulation-nya dari kompetisi memang menyebutkan juara dan juga the best next best place-nya. Jadi 1, 2, 3 dan lain-lain. Kita nggak mau berspekulasi, kita dalam diskusi. Tentu kita juga kemarin dalam pertemuan dengan klub sampaikan memang agak berat nih musim depan. Juaranya ada potensi, sekali lagi kalau terhindarkan juga harus bermain di banyak kompetisi. Salah satunya adalah ASEAN. Slot keduanya tentu adalah runner-up. Tetapi dalam konteks kita juga sudah menyampaikan kepada anggota, kepada club owner, musim depan itu menjadi musim yang sangat panjang. Karena apa? Kita berpartisipasi di Piala Asia, ada BRIC juga cukup panjang, lalu juga kompetisi AFC dan lain-lain. Kita mulai juga setelah gelaran Hyundai Asian Championship. Memang menjadi sangat tough schedule sekali. Nah, tapi kita sudah sampaikan di awal, mengapa kita sampaikan di awal? Jadi ada potensi klub juara itu akan mengikuti di AFC dan juga ASEAN. Satu lagi, ya harapan kita mudah-mudahan bisa diberikan. Tapi sekali lagi saya agak berhati-hati menyampaikan ini karena ini bukan sebuah janji, ya upaya. Kalau memang bisa diberikan kepada peringkat 3 atau tapi kalau berdasarkan regulasinya memang harus 1 dan 2. Tapi sekali lagi kita menunggu saja karena AFF kan nanti akan merilis. Jadi mohon juga jangan disalahartikan pernyataan saya menyampaikan nanti udah belum. Jadi kita berupaya karena memang kita sangat ketat sekali. Karena kita dengar juga ASEAN Club Championship sebetulnya nambah jadi 14-an. Jadi kalau bisa berhitung, misalnya kita Liga 1 Super League, lalu ada main ACL, pasti mereka kan isi yang kosong-kosong. Nah jadwalnya pasti kita akan terima nanti. Nah, belum kan ada aspirasi soal apa turnamen Liga dan lain-lain kan juga harus juga. Jadi memang itu bagaimana kita memastikan jadwal ini bisa lebih baik. Kita sebentar lagi juga akan merilis kalender kompetisi kita. Mungkin bisa cek reguler kapan di website kita kaitan untuk paling nggak melihat seperti apa sih gambaran satu musim. Dan itu kalender itu nanti akan diupdate secara reguler. Teman-teman kalau sering berselancar ke AFC kan ada juga kalender kompetisinya, tapi kan ada update-nya. Jadi bisa jadi yang dilihat sekarang, dilihat bulan depan bisa beda. Nah nanti bisa dilihat update-nya. Apakah ada perencanaan kompetisi lain, turnamen lain, ada event apa. Nah ini bentuk kita ingin menyampaikan juga transparansi. Karena dengan klub sih kita sudah ya, artinya kan gini, poinnya adalah teman-teman biasanya kalau akhir kompetisi nanya kapan kompetisi musim akan datang. Nah, kita memang belum menyampaikan exact date, tetapi at least siklus tahunan Agustus ke Mei, atau kalau kondisi tertentu sekarang kita bisa jadi September ke awal Juni, mereka sudah bisa menyiapkan, baik itu menyiapkan pemain, sponsor dan lain-lain. Jadi
kontrak dan lain-lain. Itu yang ingin kita bangun ekosistemnya. Jadi ya seperti itulah yang coba kita lakukan. Masa saya sibuknya musim depan itu termasuk rencana untuk Piala Indonesia atau gimana? Saya pikir ini sudah disampaikan juga ya. Kalau nggak salah bulan lalu kan ada Pak Ketua Umum menyampaikan, Liga sudah hadir. Waktu itu saya sampaikan nanti pada waktunya, karena waktu itu memang kita baru menyampaikan. Sekarang pun memang artinya jalan program ada. Kita mencari slotnya seperti apa. Kalau memungkinkan kan padat sekali untuk dimasukkan di situ. Tetapi sekali lagi tentu spirit kita adalah juga ingin meningkatkan tadi jumlah mainan dan ini sejalan dengan yang Pak Ketum sampaikan bahwa boleh saja akan digelar, tapi kan kita harus melihat seperti apa realitas. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.